Ini adalah alat perata kayu yang dibuat dari besi yang dibentuk puzzle. Saya belum pernah lihat alat seperti ini. Qadarullah, mungkin ini adalah yang pertama di muka bumi ini. Nggak lah ya, kita bukan mau sombong teman-teman. Oke, kita bahas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yusuf kembali di sini dari Royal Slab. Sebagai YouTuber pemula teman-teman yang khusus membahas perkayuan, setahun terakhir saya nambah alat sedikit demi sedikit. Salah satu ya alat yang saya pernah idam-idamkan, saya sempat sampaikan di YouTube juga, yaitu jointer atau alat perata kayu atau ketam meja. Tetapi karena ya maklum, karena kita YouTuber pemula, jadi belum mempunyai dana lah dan kemampuan untuk beli. Jadi lama tuh saya pikir, kenapa saya tidak bikin saja ya? Banyak sih yang dijual yang bloknya itu, yang matanya saja. Tetapi harganya juga masih belum bisa saya jangkau. Ya sekitar 3,5 juta lah baru mata doang. Jadi saya putuskan, oke, insya Allah saya mau bikin nih, mudah-mudahan tercapai. Jadi sedikit informasi tambahan singkat buat teman-teman yang mungkin masih awam di dunia perkayuan, yang pemula barangkali gitu ya. Jadi jointer ini adalah alat untuk meratakan kayu atau kadang juga disebut dengan ketam meja. Ini alat sangat-sangat perlu sekali, apalagi orang-orang yang sudah ya kelas kakap atau apalah sebutannya ya, yang sudah betul-betul serius di dunia mebel, dunia furnitur, udah pasti butuh lah yang namanya jointer ini. Nah, saya karena mau bikin, jadi saya manfaatkan alat-alat yang saya punya. Ini ada bekas mesin Proud Lidi yang saya fungsikan, rangkanya itu saya ambil, dan juga karena ada khasnya sekalian dengan ada tempat untuk dudukan polinya, sudahlah, jadi saya manfaatkan betul itu. Jadi dalam pembuatan rangka ini teman-teman, hampir semua peralatan yang saya gunakan itu dari barang bekas atau copotan lah, terutama rangka ini menggunakan besi hollow ukuran 4x8. Nah, kemudian untuk komponen utamanya yaitu block planer atau dudukan mata begitu bahasanya barangkali. Itu saya desain sendiri teman-teman menggunakan software ya di komputer. Kemudian hasil daripada gambar itu ya kemudian saya kirim di perusahaan pemotongan laser. Jadi makanya bisa serapi ini. Jadi ini besi plat ukuran 4 dan 5 mili dipotong pakai mesin laser. Jadi tidak mungkin kalau ini saya gunakan potong manual, pasti ribet. Jadi sengaja saya desain ini nantinya itu cara pasangnya seperti puzzle. Jadi disusun-susun. Ya karena di software itu saya sudah desain sedemikian rupa, jadi alhamdulillah tinggal pasang saja. Cuma memang tadinya itu di awal perlu dibersihkan dulu karena ada bekas-bekas laser cuttingnya, bekas-bekas potongan laser. Jadi untuk block planer sendiri ini buatan kami ini memanfaatkan mata planer tangan, hand planer atau ketam kayu ya. Jadi dia menggunakan 2 ketam kayu per matanya. Jadi memang sedikit tantangan di sini bagaimana caranya nantinya kita meluruskan 2 mata ketam ini. Jadi nantinya modul block planer ini akan kita pasangkan di has, ya tinggal dimasukin saja. Kemudian nanti akan menggunakan baut. Nah, baut ini nanti akan menjepit di mata ketam itu. Jadi informasi juga buat teman-teman yang mungkin misalnya ada yang tertarik dengan karya kami ini, bisa memesan. Nanti kita bisa diskusikan, nanti kami sisipkan nomor WA, silakan hubungi, dan juga nanti di deskripsi. Jangan juga lupa teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman merasa video ini mendatangkan manfaat, menambah wawasan, ya kami akan sangat menghargai sekali kalau teman-teman mau memutuskan untuk memencet tombol subscriber dan juga komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dan juga like-nya. Karena itu pasti akan sangat berpengaruh sekali dengan kelanjutan channel kami. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya nanti kita akan bisa bikin konten yang lebih bervariasi lagi dan lebih bermanfaat. Tentu seputar di dunia perkayuan atau woodworking. Terus teman-teman, selanjutnya modul tadi yang bekas potongan cutting laser tadi itu cara pasangnya dengan cara dilas. Setelah saya menyesuaikan dan mengukur betul-betul rata 90 derajat siku-sikunya semuanya, kemudian saya las. Jadi udah pas sebetulnya di lubang khasnya. Cuma ya memang perlu diperbaiki lagi lah keakuratannya. Nah, setelah dilas ya tentu saja dibersih-bersihkan semua sisa-sisa pengelasan, sisa-sisa selek. Terus terang teman-teman, awalnya saya agak ragu membuat mesin ini. Walaupun saya tahu prinsip kerjanya seperti apa. Ya karena ini kan hal pertama ya, maksudnya belum ada yang contohkan lah, tapi ya namanya eksperimen, bismillah lah, supaya bisa dibuktikan, mudah-mudahan betul-betul bisa berfungsi. Kemudian juga untuk motornya sendiri, mesin yang saya gunakan itu kecil, 3/4, sebetulnya saya kurang puas dan sebetulnya ingin menambah lagi lah, karena kalau di mesin jointer di pasaran itu biasanya menggunakan mesin 2 horsepower ya, jadi dinamo 2 horsepower, ini kekecilan sebetulnya, tapi karena itu saja yang saya punya, ya sudahlah, dipakai saja dulu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki mungkin kita akan upgrade lagi. Ya, pada awalnya teman-teman, awalnya saya ingin menggunakan yang 3 mata ya, 3 mata ketam. Cuma karena saya mikir ini kan belum tentu juga berhasil, ya udah saya pakai yang mata ketam 2 dulu lah. Nanti insya Allah kalau memang di belakang hari bisa bagus, ya bisa jadi saya akan tambah lagi lah. Mungkin saja blade-nya dirubah, mungkin tidak akan menggunakan mata ketam lagi, mungkin sekalian pakai mata jointer yang lebih panjang. Ya sebenarnya satu hal juga yang saya lewati teman-teman dalam perakitan ini, itu kecepatan spindle atau
block planernya itu. Setahu saya kalau di jointer yang memang ya jointer di pasaran itu kecepatannya bisa 3.500, bahkan ada yang sampai 4.000, bahkan mungkin lebih ya. Sedangkan kecepatan motor ini ya 3/4 horsepower, tahu saya 2.800-an ya kurang lebih. Sebenarnya saya kurang yakin apakah betul kecepatan yang sudah ada di mesin ini nantinya sudah pas sesuai maunya ya. Ya tapi yang namanya juga eksperimen, ya udah nanti kita tes, nanti kita uji. Terus untuk bagian topnya, bagian mejanya itu saya buat rangka dari besi kotak, besi hollow ukuran 4x4. Dan untuk panjangnya sendiri kan ini kan ada dua sisi meja ya. Itu ukurannya sama, ukuran 30x60. Karena nantinya saya akan menggunakan ubin atau keramik yang ukuran 60x60 yang saya bagi dua. Jadi cukuplah satu biji keramik ini nanti dibagi dua. Terus untuk mengakali nanti setelannya, karena ini akan disetel nantinya naik turun mejanya, itu saya pakai baut. Ya, awalnya memang saya pakai baut kecil, baut 12, tapi ternyata di belakang setelah saya uji coba, saya tes kayaknya kurang bagus lah, kurang mantap. Jadi setelah saya las, saya bongkar lagi tuh lasnya. Saya ganti dengan baut kuning yang ukuran baut kunci 14. Karena ternyata setelah saya periksa itu rendah dia butuh baut yang lebih panjang. Jadi saya pakai baut 14. Jadi seperti yang teman-teman lihat itu dia lebih rendah teman-teman. Jadi memang kita harus butuh dengan baut yang lebih panjang. Jadi bukan cuma saya besarkan bautnya, juga saya panjangkan. Cari beli yang lebih panjang lah. Kemudian saya ulangi proses tadi, saya las lagi. Kan mornya ini bisa di setel ya, naik turun. Nah itu yang kita manfaatkan sebagai alat penyetel. Jadi pada dasarnya alat kerja ini sama dengan alat ketam pada umumnya, hand planer yang ketam tangan yang versi yang lebih kecil. Cuma ini ya dibalik lah ya sistem kerjanya. Kalau hand planer biasanya peralatan atau mesin yang kita gerakkan, sementara untuk jointer itu media yang kita mau ratakan, yang kita goyangkan. Nah, dalam hal ini kayu yang kita goyangkan. Nah kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya merekatkan ubin atau keramik ini di rangka besi hollow? Nah ini awalnya saya juga agak bingung. Tapi pada akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan, saya akan pakai lem lilin. Sebetulnya juga bisa double tip yang kayak gel-gel itulah ya. Ya tadi di awal saya sempat bilang kalau salah satu yang menjadi tantangan juga kalau saat kita menyetel, yaitu kita meratakan dua bilah mata planer. Karena harus yang masing-masing mata planer ini harus rata teman-teman, harus betul-betul lurus. Beda halnya dengan mata jointer yang memang langsung panjang, jadi tidak perlu lagi, tinggal ya disesuaikanlah kerataannya. Ya untuk tahap selanjutnya adalah penyetelan. Karena kenapa teman-teman? Ini adalah hal yang paling penting di mana kemudian jointer bisa berfungsi dengan baik dan benar. Dan saya ingat betul pada saat saya menyetel itu memerlukan waktu sampai berjam-jam saya nyetelnya. Jadi bautnya yang tadi itu saya kencangkan, saya longgarkan, saya kencangkan, saya longgarkan lagi. Begitu sampai berulang-ulang, sampai berjam-jam untuk nyari betul kerataan yang pas. Karena untuk bagian meja ini kan terdiri dari dua. Jadi bagian depan dan bagian belakang. Di bagian depan itu dia harus sama rata dengan mata jointernya, dengan block planernya. Nah sedangkan yang bagian belakang agak turun sedikit. Jadi sebetulnya saya juga sempat ada beberapa pilihan dalam menentukan model jointer yang saya mau bikin ini teman-teman sekalian. Awalnya saya mau bikin yang model konvensional seperti umumnya model-model jointer. Tetapi setelah saya pertimbangkan dengan bahan, alat, dan dana yang saya punya, jadi akhirnya saya tibalah dengan model yang kotak seperti ini. Teman-teman sudah lihat dari awal video sampai detik ini. Ya sekalianlah saya mengajak buat teman-teman semua, kalau masih teman-teman banyak halangan, maksudnya banyak kendala, alat belum lengkap, ya jangan itulah jadikan alasan. Karena setiap orang bisa membuat alasan juga. Saya misalnya ya, saya tidak punya jointer, ya udah bismillah bikin, belajar dulu baru bikin, daripada mau dipikir saya mau lengkap dulu baru saya mau bergerak, ya tidak akan jadi pekerjaannya. Jadi ini juga saya motivasi diri saya dan juga saya mengajak ke teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa jadi motivasi lah, bisa jadi jadi pelajaran buat kita bahwa insya Allah kalau di mana ada keinginan, di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan. Dan terakhir kita akan lakukan pengetesan ini yang ditunggu-tunggu. Jadi saya cerita sedikit teman-teman, awal-awal saya melakukan pengetesan itu memang kurang makan dia matanya. Maka dari itu meja bagian bawah atau bagian belakang itu perlu diturunkan lah. Ya karena semakin turun dia akan semakin makan. Dan saya juga bahkan sudah mengetes dengan balok ukuran 9x9. Saya tidak tahu ini jenis kayu apa ya, tapi ini kayaknya memang kayu-kayu ya ringan lah, kayu yang mudah begitu ya, masih basah sebetulnya. Dan alhamdulillah setelah saya uji coba berkali-kali, mantap lah, alhamdulillah. Ya intinya bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, dan ini udah mengikuti video ini sampai akhir.
dan teman-teman lihat sudah sikulah hasilnya. Bila ada yang berminat, bisalah menghubungi kami di komentar, di deskripsi. Insya Allah kita ketemu di video mendatang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala macam bentuk kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang.